Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurmita. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 1E Universitas Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, kali ini saya akan membahas materi pengantar ilmu komputer pertemuan keempat tentang software dan operasi sistem. Oke, pertemuan keempat software OSSOF oleh Mutamasikin M.Com, dosen pengantar ilmu komputer program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Capaian pembelajaran mahasiswa memahami tentang bagian dan sistem komputer perangkat lunak atau software, operating system, beserta fungsinya dan lisensi penggunaan perangkat lunak. Pokok pembahasan yang pertama yaitu perangkat lunak atau software, yang kedua operating system atau OS, yang ketiga lisensi software. Pengertian software. Perangkat lunak komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada suatu sistem komputer. Hardware komputer akan hidup dan memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan softwarenya. Selanjutnya ada evolusi software. Evolusi software terbagi menjadi 4 era. Era pioner, era stabil, era mikro, dan era modern. Nah, di tahun 2020 terbagi menjadi expert system, all-machine, dan parallel arsitektur. Peranan software. Yang pertama yaitu menggantikan peran manusia dengan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia dengan menyajikan informasi yang diperlukan manusia untuk menyelesaikan tugas atau proses restrukturisasi peran manusia dengan melakukan perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Yang terakhir adalah hiburan dan permainan. Struktur software. Software komputer terbagi menjadi 2, yaitu software aplikasi dan software sistem. Nah, dalam software aplikasi ada program aplikasi untuk tujuan umum dan program untuk aplikasi khusus. Sedangkan dalam software sistem ada program untuk manajemen sistem dan program untuk pengembangan sistem. Selanjutnya ada klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak sistem terdiri dari bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Nah, ada 3 level bahasa pemrograman yaitu bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat tinggi, dan bahasa generasi keempat yang biasa disebut OOP atau Object Oriented Programming. Perangkat lunak sistem juga terdiri dari sistem operasi dan utility. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi. Terdiri dari aplikasi Office, aplikasi multimedia, dan aplikasi internet. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan program termasuk program sistem operasi atau Windows dan macOS yang mengatur dan mengkoordinasi perangkat keras komputer. Perangkat lunak sistem bekerja seperti sistem saraf manusia, yaitu menjaga bekerjanya organ-organ vital dan mengkoordinasi aktivitasnya. Perangkat lunak sistem mengolah dan mengkoordinasi perangkat keras komputer pada saat kita bekerja menggunakan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem terdiri dari 3 tipe program. 1. Program utilitas atau utilities. 2. Program pengendali perangkat atau device driver. Yang ketiga ada program penerjemah bahasa atau language translator. Program utilitas atau utilities. Program utility dikenal pula sebagai program service. Tujuan utility adalah untuk mengelola sumber daya komputer seperti mengidentifikasi problem hardware, mencari file yang hilang, dan membackup data. Selanjutnya ada device driver. Semua komputer mempunyai perangkat masukan dan keluaran. Program device driver berfungsi mengatur komunikasi antara perangkat input atau output dengan komputer. Language translator atau bahasa pemrograman.
Program Language Translator berfungsi menerjemahkan bahasa programmer komputer ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer sehingga dapat diproses dalam bentuk visual. Perangkat lunak sistem. Software aplikasi atau perangkat lunak aplikasi adalah software program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Program aplikasi merupakan suatu program komputer yang siap digunakan atau siap pakai untuk mengolah data menjadi suatu informasi berdasarkan keperluan si penggunanya sendiri. Perangkat lunak aplikasi terdiri dari beberapa tipe. 1. Perangkat lunak bisnis, perangkat lunak sains dan teknis, perangkat lunak perusahaan enterprise, perangkat lunak infrastruktur perusahaan, perangkat lunak media dan hiburan, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak simulasi, perangkat lunak pengembangan media, dan terakhir ada perangkat lunak rekayasa produk. Oke, selanjutnya ada perangkat lunak bisnis. Untuk menghemat waktu dan uang, memberikan informasi segera mungkin saat dibutuhkan. Nah, jenisnya ada pengolah kata, contohnya ada Microsoft Word. Selanjutnya ada lembar kerja yaitu Lotus dan Excel. Yang selanjutnya ada desktop publishing atau DTP yaitu Adobe FileMaker, Adobe InDesign, QuickExpress, Adobe FrameMaker, and Corel Painter. Nah, yang selanjutnya ada internet browser dan email. Contohnya ada Firefox, Outlook Express. Next, ada perangkat lunak sains dan teknis. Untuk mendukung ide kreatif pekerjaan repetitif, akurat, pemakaian mudah, didukung banyak libraries dan metode. Jenis design tools package, contohnya ada AutoCAD, CAD atau CAM. Data logging tools untuk cuaca dan polusi, robotik serta artificial intelligence tools. Selanjutnya ada perangkat lunak perusahaan. Kebutuhan mengelola organisasi dan aliran data perangkat lunak akuntansi. Nah, di sini ada MIOP. MIOP ini berfungsi untuk membuat pembukuan akuntansi. Perangkat lunak infrastruktur perusahaan. Kebutuhan mengelola mendukung perangkat lunak perusahaan. Nah, di sini adalah contoh-contohnya. Ada Oracle Database. Selanjutnya ada perangkat lunak informasi kerja, membuat dan mengelola informasi. Contohnya ada Word, Excel, dan PowerPoint. Next, ada perangkat lunak media dan hiburan, membuat dan mengelola informasi video, game, dan musik. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Perangkat lunak simulasi. Simulasi fisik atau sistem abstrak untuk penelitian, pelatihan, atau game. Contohnya ada Kisco dan Play Inside. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak pengembangan media, membuat produk untuk dikonsumsi orang lain. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Perangkat lunak rekayasa produk, pengembangan hardware dan software, game maker, integrate development environment. Nah, di sini ada Unity, NetBeans IDE, dan Eclipse, serta ada Android Studio. Sistem operasi, program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Contohnya ada Microsoft DOS, Microsoft Windows, Linux, Macintosh, Android, Windows Phone, dan iOS. Selanjutnya ada alur kerja sistem operasi, mulai dari perangkat keras hardware, perangkat lunak software, sampai ke pengguna. Selanjutnya, fungsi sistem operasi mengkoordinir perangkat keras. Komputer merupakan kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan seperti keyboard, mouse, printer, monitor, perangkat penyimpanan, dan memori. Salah satu tujuan sistem operasi adalah mengkoordinasikan seluruh komponen sehingga dapat bekerja bersama dalam melayani pengguna atau user. Selanjutnya, fungsi sistem operasi dalam menyediakan fasilitas antarmuka. Hampir
Hampir seluruh sistem operasi menyediakan antarmuka yang akrab sehingga memudahkan pengguna dalam mengendalikan fungsi-fungsi komputer. Sebagian besar komputer menggunakan antarmuka grafik atau GUI untuk menampilkan fitur-fitur yang sering digunakan dan menampilkan fungsi sistem komputer. Pada antarmuka ini biasanya digunakan objek grafik yang disebut icon. Pengguna memilih icon pada antarmuka untuk menjalankan aplikasi tertentu. Fungsi sistem operasi, loading sistem operasi sebagai booting, proses pemasukan loading sistem operasi ke dalam memori utama komputer. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping ya, teman-teman. Selanjutnya, fungsi sistem operasi sebagai pengelola CPU, supervisor atau kernel, program yang tetap tinggal di dalam memori sementara komputer bekerja dan mengarahkan program lain untuk melaksanakan tugas yang mendukung program-program aplikasi. Yang terakhir ada fungsi sistem operasi sebagai pengelola file. Nah, bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Next, ada jenis sistem operasi laptop dan personal komputer. macOS, sistem operasi yang hanya berjalan pada komputer Apple Macintosh. Selanjutnya ada jenis sistem operasi Windows. Windows sistem operasi yang bisa berjalan di seluruh jenis komputer. Contohnya ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Jenis sistem operasi jaringan komputer ada Unix, sistem operasi multitasking untuk banyak pengguna atau multiple user yang dilengkapi dengan kemampuan pengelolaan jaringan dan versi-versi yang dapat berjalan pada setiap jenis komputer. Misalnya Sun Microsystem, Solaris, Berkeley Software Distribution atau BSD, dan Linux. Selanjutnya ada jenis sistem operasi smartphone. Nah, di sini ada Android, iOS, dan Windows Phone, suatu sistem operasi yang mengontrol sistem dan kinerja pada barang elektronik yang mobile. Lisensi perangkat lunak, hukum yang mengatur distribusi perangkat lunak. WIPO, perangkat lunak komputer dan sumber kodenya dilindungi oleh hukum yang mengatur tentang hak cipta maupun paten. BSA 50 Annual BSA dan edisi Global Software Piracy Study 2007 bab 13. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Surat Edaran Menpan Nomor SE-01-M-PAN-3-2009 tentang pemanfaatan perangkat lunak legal dan open source software atau OSS. Surat Edaran Nomor 05-SE-M-Kom-Info-10-2005 tentang pemakaian dan pemanfaatan penggunaan piranti lunak legal di lingkungan instansi pemerintah. Sifat masyarakat Indonesia pada dasarnya gotong royong saling membantu. Selanjutnya, izin, hak, dan pembatasan yang diberlakukan atas perangkat lunak komersial, perangkat lunak domain publik, shareware, freeware, rentalware, dan open source. Perangkat lunak komersial. Perangkat lunak komersial biasanya dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya. Nah, di atas ini adalah contoh-contohnya. Selanjutnya ada perangkat lunak domain publik. Perangkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan tindakan apa saja terhadap program tersebut, termasuk membuang nama penciptanya dan memperlakukannya sebagai karya ciptanya sendiri dan mengenakan hak cipta. Software yang tidak dilindungi hak ciptanya atau gratis dan tidak terikat secara hukum. Versi penuh source kode tersedia secara bebas untuk dimodifikasi dan didistribusikan ulang dengan lisensi apapun. Perangkat lunak shareware mengizinkan siapapun untuk mendistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi, membatasi penggunanya dengan mengurangi fitur-fitur tertentu, atau membatasi masa penggunaannya selama jangka waktu tertentu. Ada beberapa istilah yang sering dijumpai: demo atau trial, beta, stable, dan release. Oke, selanjutnya perangkat lunak rentalware dapat digunakan oleh perorangan atau institusi dengan cara menyewa, biasanya per tahun,
Teknisnya hampir sama seperti software shareware. Bedanya jika sudah mencapai jangka waktu atau batas pemakaian tertentu, maka software tidak bisa digunakan lagi atau lock, dan pengguna harus memperpanjang kontrak pemakaian software tersebut, bukan membeli passcode seperti shareware. Jadi tujuan rentalware tidak untuk diperjualbelikan. Dan yang terakhir ada perangkat lunak open source. Pada software open source, pihak pembuat atau developer turut menyediakan source code atau keseluruhan bahasa pemrograman yang menciptakan software tersebut hingga berjalan. Nah, di atas ini adalah contoh-contoh pembuat situs pembuat open source. Nah, itu dia tadi sedikit pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.